Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Mahardika dengan NIM 2109924. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah eksperimen listrik magnet dan gelombang yang diberi judul analisis panjang gelombang sinar laser dioda dan laser HNE berbantuan compact disc sebagai kisi refleksi. Sebelum lebih lanjut, ini ada topik pembahasan. Yang pertama, ada pendahuluan berupa kajian teori dan tujuan eksperimen, lalu ada bagian eksperimen yang memuat alat dan bahan, skematik eksperimen, dan langkah-langkah, serta ada hasil dan pembahasan atau analisis data dan kesimpulan yang merupakan hasil eksperimen dan juga saran. Selanjutnya, ini dimulai dari pengertian laser terlebih dahulu, yang merupakan sebuah sumber cahaya yang koheren, hampir monokromatik dan searah, dan merupakan singkatan dari light amplification by simulating emission of radiation, yang berarti cahaya yang diperkuat melalui proses emisi yang dipicu. Nah, laser ini tuh terdiri dari beberapa jenis bergantung pada medium laser yang digunakan. Contohnya, ada pada zat cair, gas, dan juga padat, dan juga semikonduktor. Nah, laser zat padat yang sering dikenal adalah laser ruby, sedangkan untuk laser gas adalah laser HENE dan laser CO2. Laser dan laser dioda masing-masing adalah contoh laser zat cair dan semikonduktor. Nah, selanjutnya, karena di sini itu menggunakan laser HENE dan laser dioda, pengertian laser diodanya ini merupakan laser yang paling banyak aplikasinya dibandingkan laser jenis yang lainnya, karena laser dioda tersedia secara komersial dengan berbagai panjang gelombang, bentuk yang kompak, dan daya yang besar dengan harga yang relatif murah. Tapi laser dioda ini mempunyai beberapa kekurangan, yaitu bentuk berkasnya yang eliptikal dan panjang gelombangnya yang mudah berubah karena perubahan lingkungan. Maka pengukuran panjang gelombangnya pun perlu dilakukan dengan dua cara. Ada dua cara, yaitu metode difraksi, menggunakan kisi difraksi, dan menggunakan interferensi. Nah, karena untuk menentukannya itu ada dua perbedaan ya, ada kisi refleksi dan kisi difraksi. Nah, untuk kisi yang digunakan ini kisi refleksi. Sebenarnya perbedaannya nggak terlalu jauh, di mana pada kisi refleksi ini dihasilkan sebuah pola interferensi tertentu apabila sebuah kisi-kisi atau celah yang sempit memiliki jarak antar celah dan lebar celah yang sama ini dilewati sebuah cahaya. Yang membedakannya ini, kalau pada kisi difraksi itu melewati kisi akan dilenturkan sedemikian rupa sehingga cahaya dapat melewati celah tersebut. Sedangkan pada kisi refleksi, cahaya akan dipantulkan kembali menuju sumber cahaya karena pada hakikatnya kisi yang digunakan tidak benar-benar memiliki lubang melainkan hanya lekukan-lekukan. Contohnya misalkan kalau pada kisi difraksi itu cahayanya itu akan dilenturkan sehingga cahayanya bisa masuk ke lubang yang tipis atau yang sangat kecil. Contohnya misalkan kalau membuka pintu sedikit, sedangkan di luarnya itu sangat terang dan di dalam ruangan yang pintunya ditutup itu ruangannya gelap gitu. Kalau kita membuka pintu sedikit itu, maka cahayanya itu akan tetap bisa masuk dan bisa melentur sesuai dengan ukuran lubang yang bisa dimasuki oleh cahaya. Sedangkan kalau pada kisi refleksi ini tuh cahaya itu tidak benar-benar masuk ke dalam lubang karena pada kisi refleksi ini tidak ada lubang, tapi yang ada hanyalah lekukan-lekukan. Nah, maka dari itu, pada eksperimen kali ini tuh menggunakan CD sebagai kisi refleksinya, di mana CD ini jika dilihat lebih dekat memiliki lekukan-lekukan yang digunakan untuk menyimpan data pada CD tersebut. Seperti itu. Nah, tujuan eksperimennya ada menentukan jarak antar dua trek terdekat pada CD, lalu menentukan panjang gelombang laser dioda, dan menentukan spektrum dari berbagai jenis LED. Skema eksperimennya, di sini ada L yang merupakan jarak dari layar ke CD. Nanti ketika lasernya mau mau HNE ataupun laser dioda ditembakkan masuk ke dalam celah di layar, itu akan eh,
sampai ke CD dan akan dipantulkan kembali menjadi bintik terang dan juga bintik, yang tidak hanya satu gitu ya, jadi ada bintik terang satu dan bintik terang 2. Nah, pada layar yang sudah kita taruh kertas milimeter box ini tuh, yang akan menandakan di mana letaknya bintik terang satu dan bintik terang 2. Dengan, WIN itu jarak antara bintik terang satu dan WOUT itu jarak antara bintik terang 2. Kalau misalkan dilihat dalam bentuk alat aslinya mungkin seperti gambar di sebelah kanan ya, eee, layar ini tuh diletakkan di kertas milimeter blocknya itu diletakkan di belakang layar menghadap CD, seperti itu. Untuk langkah eksperimennya yang pertama itu mempersiapkan alat dan bahan seperti yang tadi udah disebutkan, dan pastikan CD sudah berada pada mount atau pada tempatnya dengan posisi yang benar. Lalu pada layar tempatkan kertas milimeter block yang sudah diberi lubang sesuai dengan tempat di depan keping CD, usahakan letaknya sejajar. Lubangnya ini pun juga disesuaikan dengan lubang pada layar. Lalu rekatkan kertas menggunakan selotip, lalu tempatkan laser HNE di belakang layar dengan arah laser sejajar dengan lubang sehingga cahaya dari laser datang tegak lurus pada permukaan CD. Hitung dan catat jarak antara keping CD dan layar, nyalakan laser, dan tandai titik di mana laser mengalami interferensi konstruktif pada layar. Lakukan proses ini sampai data pengamatan terpenuhi. Dengan cara yang sama, lakukan angka tersebut untuk laser dioda merah, hijau, dan ungu. Catat hasilnya dalam tabel pengamatan dan rapihkan kembali alat dan bahan yang telah digunakan. Nah, pada proses pengambilan data ini, karena menggunakan 4 laser ya, termasuk 3 dioda dan 1 HENE, itu masing-masing menghimpun 5 data yang dituliskan dan untuk diolah nanti. Selanjutnya, nah pada data eksperimennya ini dikelompokkan sesuai dengan jenis lasernya, lalu L itu jarak antara layar dan CD, dan ini tuh sama ya, karena tidak dirubah besar layar, besar L-nya. Lalu ada W in dan juga W out dalam satuan meter. Nah, kita mulai dari data pengamatan untuk pengukuran tunggal L sama dengan 6,5 cm dengan delta L-nya dikalikan NST sebesar 0,05 sehingga besar L-nya 6,5 plus minus 0,05 cm dengan kesalahan relatifnya sebesar 0,77%. Lalu pada pengukuran berulang, ini untuk delta W in dan delta W out-nya ini eh, menggunakan persamaan matematis yang sama. Yang membedakan itu dari letak W in dan W out-nya, di mana untuk W in itu dalam akar sigma W in dikurangi sama-sama delta W in rata-ratanya akar 2. Sedangkan pada W out itu yang digunakan seluruhnya W out saja. Nah, untuk delta W in dioda merah, ini tuh W in-nya 0,063 sampai 0,063 untuk data yang kelima. Lalu dihitung juga W-in dikurangi rata-rata dari W-in keseluruhan tadi 0,062 dan dikuadratkan sehingga jumlahnya 0,000004. Lalu dimasukkan ke delta W-in-nya sehingga didapatkan 0,001 meter dengan KSR 1,5%. Selanjutnya ada delta W-in untuk HENE ini dengan cara yang sama ya, didapatkan delta W-in-nya 0,001 meter dengan KSR 1,5%. Nah, selanjutnya ini untuk dioda hijau, ini W-in-nya dengan cara yang sama ya, didapatkan delta WI-nya 0,001 meter dengan KSR 2,5%.
0,04%. Lalu untuk dioda ungu, dengan cara yang sama didapatkan delta WI-nya 0,000524 meter dengan KSR 1,49%. Untuk pengukuran berulang W out-nya, ini untuk HENE, dengan cara yang sama yang sudah tadi disebutkan sebelumnya, didapatkan delta W out-nya 0,000851 meter dengan KSR 0,33%. Lalu delta W out untuk dioda merahnya dengan besar 0,015884 meter dan KSR 6,8%. Untuk dioda hijau, delta W out-nya itu sebesar 0,000865 meter dengan KSR 0,66%. Sedangkan untuk pada dioda ungu, ini tuh delta W out-nya 0,001 meter dengan KSR 1,3%. Lalu dituliskan dalam bentuk tabel berapa W-in-nya dan berapa W out-nya. Untuk laser HNE, laser dioda merah, lalu laser dioda hijau dan juga dioda ungu. Lalu masuk ke data perhitungan, ini dari D. Ini tuh dari rumusan matematis yang udah ditetapkan, yaitu lambda dibagi W out per 2 per akar W out bagi 2 kuadrat ditambah L kuadrat dikurangi W in per 2 dibagi akar W in per 2 kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, ini tuh dicari dulu delta D-nya satu-satu untuk W out, W in, dan juga delta L. Seperti itu. Mungkin untuk matematisnya bisa dilihat langsungnya bagaimana mendapatkan delta D-nya. Sehingga dimasukkan ke dalam data yang tadi dengan laser HENE besar lambdanya itu 632,80 nm. Ini tuh besar D-nya 1,86 kali 10 pangkat min 6 dan delta D-nya 0,14 kali 10 pangkat min 6 sehingga KSR-nya itu 7,5%. Lalu pada laser dioda hijau dengan lim, pan, lambdanya 532 didapatkan D-nya 4,6 kali 10 pangkat min 6 dan delta D-nya 0,1 kali 10 pangkat min 6 dengan KSR 2,17%. Lalu pada laser dioda merah dengan panjangnya 638 nm didapatkan D 8,31 dan delta D-nya 0,010 kali 10 pangkat min 6 sehingga didapatkan nilai KSR 0,12%. Lalu pada laser dioda ungu ini tuh besar D-nya 5,39 kali 10 pangkat min 6 dengan delta D-nya 0,09 kali 10 pangkat min 6 sehingga didapatkan nilai KSR-nya 1,6%. Lalu masuk ke perhitungan lanjutan untuk lambdanya, di mana besarnya itu D dikalikan setengah W out dibagi akar setengah W out kuadrat ditambah L kuadrat dikurangi setengah W in dibagi akar setengah W in kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, untuk perhitungan ini itu masih sama ya, dicari penurunannya seperti yang udah tertera juga ya secara matematis. Lalu mulai dicari untuk data yang tadi udah diolah. Di mana untuk laser HENE ini dicari dulu lambdanya dan didapatkan harganya ini 0,655. Lalu delta lambdanya ini 0,0126. Nah, setelah itu masuk ke kesalahan presisi didapatkan besarnya itu 1,9% dan perbandingan terhadap literaturnya itu 3,6% untuk laser HENE. Lalu untuk laser dioda merah, ini tuh dihitung dulu juga besar lambdanya sebesar 0,69, lalu dihitung delta lambdanya sebesar 0,0283, kesalahan presisinya sebesar 4,1%, dan kesalahan terhadap literaturnya 8,15%. Pada dioda hijau,
dengan besar lambda 1,035 dan delta lambdanya 0,0932 didapatkan kesalahan presisinya sebesar 9% dan kesalahan terhadap literaturnya sebesar 65,2%. Lalu pada dioda ungu ini dengan lambdanya 0,808 dan delta lambdanya 0,013 didapatkan kesalahan presisinya sebesar 1,6% dan juga kesalahan terhadap literaturnya 3,1%. Nah, terdapat perbedaan hasil yang didapatkan dengan literatur disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tidak tepat dalam menandai titik terang pada kertas milimeter blok, disebabkan jarak yang sempit dan perlu kehati-hatian agar tidak menggeser layar. Lalu kesalahan paralaks terhadap pengukuran bintik terang karena pemberian sinar dan hasil pengukuran jarak antar bintik terang dalam kertas milimeter blok tidak tepat karena jaraknya tidak jelas ketika penandaan dengan spidol. Jadi, walaupun ketika melakukan eksperimen itu terlihat lebih cepat dan juga lebih mudah diamati, tapi beberapa faktor itu dapat mempengaruhi hasil pengolahan data yang didapatkan, sehingga masih terdapat perbedaan terhadap data yang didapatkan dibandingkan dengan literatur yang ada. Seperti itu. Kesimpulannya ini, panjang gelombang yang didapatkan itu untuk laser dioda merah itu sebesar 0,69 plus minus 0,0283 dengan kesalahan terhadap literatur 8,15%. Lalu pada dioda hijau 1,035 plus minus 0,0932 dengan kesalahan terhadap literatur 65,2%. Laser dioda ungu 0,808 plus minus 0,013 dengan kesalahan terhadap literatur sebesar 3,1%. Dan pada laser HENE izin melanjutkan kembali. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Selanjutnya untuk laser HN ini sebesar 0,655 plus minus 0,0126 dengan besar kesalahan terhadap literaturnya 3,6%. Nah, eh, sebelumnya karena terdapat cukup banyak perbedaan daripada literatur, setelah tadi menyebutkan faktor penyebabnya, mungkin beberapa saran untuk melakukan eksperimen ini. Yang pertama itu, pastikan layarnya itu benar-benar tegak lurus, supaya nanti titik terang yang dihasilkan itu tuh akurat gitu. Karena kalau misalkan enggak itu susah. Misalnya, misalkan tidak tegak lurus itu tuh lumayan susah mengukurnya gitu. Karena eh, bintik terang yang muncul itu enggak tidak lurus gitu. Jadi agak sulit mengukurnya. Seperti itu. Mungkin juga laser diodanya itu eh, yang digunakan yang masih dalam kondisi baik gitu. Karena beberapa kali waktu pada saat menggunakan laser dioda yang ada di lab itu perlu usaha lebih untuk menyalakan lasernya karena tombol powernya itu sudah kurang bisa digunakan seperti itu. Mungkin beberapa saran supaya hasil eksperimen kali ini datanya itu lebih baik daripada hmm, dengan kendala-kendala yang barusan disebutkan. Seperti itu. Sekian yang bisa saya jelaskan pada eksperimen ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.